Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tika Rahma dari kelompok 6 IPTB. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas genetik adalah dengan melakukan program kawin silang dan seleksi. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Semakin tinggi nilai heritabilitas dari sifat yang dipilih, maka semakin tinggi sifat yang diperoleh. Dalam membuat rencana seleksi dan rancangan perkawinan untuk meningkatkan kualitas genetik ternak, perlu dipahami nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Korelasi genetik digunakan untuk mencari kaitan antara sifat produksi bobot lahir dengan bobot dewasa, sedangkan repeatabilitas dilakukan untuk mengukur kemampuan pengulangan suatu sifat pada ternak. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mengetahui cara melakukan perhitungan dan kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sedangkan manfaatnya yaitu mahasiswa dapat mengetahui arti heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mengerti cara melakukan perhitungan dan kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya mengambil komoditas sapi potong. Di suatu peternakan sapi potong PO memiliki 4 ekor sapi pejantan yang dikawinkan masing-masing dengan 5 ekor sapi betina dan menghasilkan bobot lahir sapi PO yang berkisar antara 23-36 kg, sedangkan bobot dewasa sapi PO berkisar antara 250-300 kg. Ini adalah data dummy, bobot lahir, dan bobot dewasa sapi PO. Selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama, pendukaan nilai heritabilitas bobot lahir. Data rekapitulasi diperoleh dari memasukkan data bobot lahir 1 pejantan 1, 2, 3, 4 dan dikuadratkan. Diketahui Y titik-titik yaitu 578,55, Y kuadrat IK yaitu 16960,036, S4, N20, NI5, dan K5. Yang pertama yaitu mencari faktor koreksi. Faktor koreksi mempunyai rumus Y titik-titik kuadrat dibagi N titik. Dan diperoleh hasil 16.736,0051. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS mempunyai rumus yaitu sigma I Y1 kuadrat per NI dikurangi FK. Dan diperoleh hasil 53,9953. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW mempunyai rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI kuadrat per NI dan memperoleh hasil 170,0376. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS mempunyai rumus S-1 dan memperoleh hasil 3. Yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW mempunyai rumus N dikurangi S dan memperoleh hasil yaitu 16. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS mempunyai rumus yaitu JKS per DPS dan memperoleh hasil 17,998433. Yang selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW mempunyai rumus yaitu JKW per DBW dan memperoleh hasil 10,62735. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW di sini mempunyai rumus sama dengan KTW dan memperoleh hasil 10,62735. Yang selanjutnya yaitu ragam S. Ragam S mempunyai rumus yaitu KTS min KTW per 5 dan mempunyai hasil 1,4742167. Yang selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS di sini mempunyai rumus
ragam W plus K dan memperoleh hasil 15,62735. Selanjutnya ada heritabilitas indeks bobot lahir atau H kuadrat. H kuadrat di sini mempunyai rumus 4 kali ragam S per ragam S plus ragam W dan memperoleh hasil yaitu 0,48728,126. Hasil heritabilitas bobot lahir yang didapatkan yaitu 0,48728,126 atau 0,49. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya yaitu 49%. Setelah memperoleh seluruh hasil, lalu dimasukkan ke daftar sidik ragam. Selanjutnya ada pendugaan nilai heritabilitas bobot dewasa. Rekapitulasi data heritabilitas bobot dewasa juga diperoleh dari memasukkan bobot dewasa 1, pejantan 1, 2, 3, 4 dan dikuadratkan. Lalu diketahui Y.4637,15 Y kuadrat IK yaitu 10.76003,7 S4, N20, NI5, dan K5. Yang pertama yaitu mencari FK atau faktor koreksi dengan rumus Y kuadrat per N dan diperoleh hasil 1075.158,01. Yang selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS di sini mempunyai rumus sigma I YI kuadrat per N1 dikurangi FK dan mempunyai hasil yaitu 118,018. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW mempunyai rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI dan diperoleh 727 dan 67. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS yang mempunyai rumus S-1 dan diperoleh hasil yaitu 3. Selanjutnya ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang mempunyai rumus N kurangi S dan mempunyai hasil 16. Selanjutnya ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang mempunyai rumus jika S per DBS dan mempunyai hasil 39,3393333. Selanjutnya mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW mempunyai rumus jika W per DBW dan memperoleh hasil 45,479375. Selanjutnya ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau ragam W. Ragam W di sini mempunyai rumus dan mempunyai hasil sama dengan KTW yaitu 45,479375. Selanjutnya ada ragam S yang mempunyai rumus KTS min KTW per K dan memperoleh hasil min 1,228833. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTS yang mempunyai rumus ragam W plus K yang mempunyai hasil 50,479375. Selanjutnya mencari heritabilitas bobot dewasa atau H kuadrat dengan rumus 4 dikali ragam S kuadrat ragam S per ragam S plus ragam W dan memperoleh hasil min 0,111000297. Hasil heritabilitas bobot dewasa yang didapatkan yaitu min 0,111000297. Artinya data dummy tidak sesuai dengan data asli di lapangan, sehingga perhitungan menunjukkan hasil yang tidak sesuai. Setelah memperoleh semua hasilnya dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Heritabilitas memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Heritabilitas dikatakan rendah dengan nilai 0 sampai 0,15. Heritabilitas sedang 0,15 sampai 0,3 dan heritabilitas tinggi lebih dari 0,3. Berdasarkan data perhitungan, diperoleh hasil perhitungan yaitu 0,49 untuk heritabilitas bobot lahir dan min 0,11 untuk heritabilitas bobot dewasa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa heritabilitas
bobot lahir termasuk tinggi dan heritabilitas bobot dewasa tidak sesuai dengan nilai rentang. Faktor yang mempengaruhi besarnya nilai heritabilitas adalah pertumbuhan, ternak, wilayah, tempat, dan waktu atau lingkungan. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa. Ini adalah tabel daftar rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir 1 X bobot dewasa 1. Daftar rekapitulasi data diperoleh dengan memasukkan data bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1, pejantan 1, 2, 3, 4, dan dikalikan. Diketahui X titik T yaitu 1551,01 dan Y titik T 930,11 serta XIK YIK yaitu 98125,0216. Yang pertama yaitu sama mencari faktor koreksi dengan cara X titik kali Y titik per N dan diperoleh hasil yaitu 134141,157. Selanjutnya yaitu jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS yaitu dengan rumus sigma I XI per NI dikurangi FK dan diperoleh hasil 60,6975. Selanjutnya ada jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurangi X sigma I XI kali YI per NI dan diperoleh hasil min 15,904. Selanjutnya ada derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 dan diperoleh hasil yaitu 3. Selanjutnya ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N kurangi S dan menghasilkan hasil yaitu 16. Selanjutnya mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus JHKS per DBS dan memperoleh hasil 20,2325. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau KRW dengan rumus JHKW per DBW dan memperoleh hasil yaitu min 0,994. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW yang mempunyai hasil sama dengan HKRW yaitu min 0,994. Selanjutnya ada COF S dengan rumus HKRS min HKRW per K dan memperoleh hasil 4,2453. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KRHS dengan rumus COF W plus 5 dan menghasilkan hasil yaitu min 5,994. Selanjutnya mencari korelasi genetik atau RG dengan rumus 4 COF S per akar 4 ragam S X kali 4 ragam S Y dan memperoleh hasil min 3,15520,129. Nilai korelasi genetik yang didapatkan nilainya negatif yaitu min 3,15520,129 atau min 3,16. Artinya tidak ada hubungan antara bobot lahir dengan bobot dewasa ternak karena hasil menunjukkan negatif. Setelah memperoleh seluruh hasil lalu dimasukkan ke daftar sidik ragam. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Korelasi genetik menggambarkan hubungan antara sifat-sifat yang diatur oleh gen atau rangkaian gen yang sama yang bersifat aditif. Nilai dari korelasi genetik berkisar antara plus 1 sampai min 1. Nilai korelasi genetik yang mendekati angka 1 menunjukkan adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data perhitungan, diperoleh hasil min 3,16. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Korelasi genetik dipengaruhi oleh faktor gen dan lingkungan. Penunggaan nilai repeatabilitas antar kelas. Daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot lahir diperoleh dengan memasukkan hasil dua data produksi yaitu bobot lahir 1 dan bobot lahir 2.
Di sini selanjutnya kita mencari R dengan rumus sigma XY min dalam kurung sigma X kali sigma Y per N dibagi sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y dikuadratkan per N dan memperoleh hasil 0,57658792. Nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu 0,57658792 atau 0,58. Artinya, kemampuan ternak untuk memproduksi sapi dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 58%. Sedangkan 42%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot dewasa diperoleh dengan memasukkan hasil 3 data produksi, yaitu bobot dewasa 1, bobot dewasa 2, dan bobot dewasa 3. Diketahui Y titik yaitu 8454,65, sigma Y kuadrat IJ sama dengan 595959,9, Y kuadrat per MI yaitu 1986531,6, M sama dengan 36, MI 3, dan N 12. Yang pertama, kita mencari faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik kuadrat per M dan memperoleh hasil 19,85586,3. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus sigma I YI kuadrat per MI dikurangi FK dan memperoleh hasil 945,3. Selanjutnya ada jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI kuadrat per MI dan memperoleh hasil 309703063,3. Selanjutnya ada mencari derajat bebas antar individu atau DBB dengan rumus N-1 dan memperoleh hasil 11. Selanjutnya ada derajat bebas pengukuran dalam individu atau TBW dengan cara N dalam kurung M1 MI kurangi 1 dan memperoleh hasil 24. Yang selanjutnya ada mencari kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan rumus JKB per DBB dan memperoleh hasil 85,936363,6. Selanjutnya ada kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus JKW per DPW dan menghasilkan hasil yaitu 165544,304. Selanjutnya ada mencari kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW di sini memperoleh hasil yang sama dengan KTW yaitu 165544,304. Selanjutnya ada ragam B dengan rumus KTB men KTW per K dengan hasil men 55152,7892. Selanjutnya mencari kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB dengan rumus ragam W plus K dan memperoleh hasil 165547,304. Selanjutnya mencari repeatabilitas atau R dengan rumus ragam B per ragam B plus ragam W dan memperoleh hasil men 0,49961,076. Kesimpulannya yaitu nilai repeatabilitas yang didapatkan adalah min 0,49961,076 atau min 0,5, yang artinya tidak adanya kemampuan ternak untuk memproduksi sapi dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya, karena hasil menunjukkan negatif. Setelah memperoleh semua hasilnya, lalu dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya.
repeatabilitas terdapat dua metode perhitungan, yaitu metode repeatabilitas antar kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Rentang nilai repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas yang mendekati 1 menunjukkan ternak memiliki repeatabilitas yang tinggi. Artinya, kemampuan mengulang produksi sama dengan produksi yang pertama sangat tinggi. Berdasarkan data perhitungan, diperoleh hasil 0,58 untuk repeatabilitas antar kelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil tergolong sedang. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas menunjukkan hasil min 0,5, tidak termasuk dalam rentang nilai. Faktor yang mempengaruhi repeatabilitas yaitu perubahan lingkungan yang berbeda menurut waktu dan ruang. Berdasarkan hasil perhitungan pada data dummy bobot lahir X bobot dewasa sapi potong PO, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai heritabilitas indeks bobot lahir termasuk dalam nilai heritabilitas yang tinggi. Sedangkan nilai heritabilitas indeks bobot dewasa tidak sesuai dengan rentang nilai karena data tidak sesuai dengan data asli di lapangan. Sedangkan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa menunjukkan hasil negatif yang artinya tidak sesuai dengan rentang nilai dikarenakan data tidak sesuai dengan data asli di lapangan. Nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir termasuk dalam nilai repeatabilitas yang sedang, sedangkan repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa tidak sesuai dengan rentang nilai karena data tidak sesuai dengan data asli di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.